Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sumardi dari jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Video kali ini memuat tentang tugas individu saya untuk mempresentasikan suatu materi dan memberikan suatu kesan-pesan selama pembelajaran dengan dosen Manajemen Keuangan Internasional bersama Pak Maha. Nah, mari kita masuk kepada pemaparan materi yang saya ambil judul yaitu mengapa suatu negara tidak diperbolehkan mencetak uang hanya kepentingan membayar utang di luar negeri. Nah, di mana saya ketahui ada 2 poin penting untuk kita ketahui mengapa suatu negara tersebut tidak diperbolehkan untuk mencetak uang hanya kepentingan membayar utang luar negeri. Yang pertama, alasannya karena utang luar negeri tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah. Dan yang kedua, mencetak uang merupakan salah satu penanggung jawab oleh Bank Sentral. Jadi, kedua komponen tersebut tidaklah saling bekerja sama. Nah, di mana kita ketahui jika suatu bank negara mencetak uang hanya untuk membayar utang luar negerinya, maka suatu negara tersebut akan mengalami inflasi. Nah, itu juga berakibat kepada nantinya untuk masyarakat suatu daerah ataupun suatu negara tersebut. Tetapi, jika kita asumsikan sebagai suatu pemerintahan bekerja sama dengan bank sentral tersebut, maka bisa kita asumsikan untuk membayar utang luar negerinya. Tetapi syaratnya tidaklah mudah. Yang pertama, pemerintah itu harus mengeluarkan surat utangnya terlebih dahulu, dan kemudian barulah diperbelikan oleh suatu bank sentral. Nah, bank sentral membeli surat utang tersebut, kemudian bank komersial mengasihi uang untuk membayar utang. Nah, itu namanya saja tetaplah utang, karena kita cuma bisa melunasi utang luar negeri dan menyebabkan utang tersebut di dalam negeri. Nah, sama saja tidak diperbolehkan, karena mencetak uang hanya untuk kepentingan pembayaran utang suatu negara tidaklah diperbolehkan, karena banyak nantinya dampak-dampak mengakibatkan kepada masyarakat suatu negara tersebut. Maka negara tersebut akan mengalami sepertinya terjadinya inflasi suatu daerah, dan itu juga mengakibatkan kerugian pada masyarakat di suatu negara tersebut. Nah, pesan dan kesan saya terhadap dosen saya Manajemen Keuangan Internasional yaitu Pak Maha selama pembelajaran ini yaitu yang pertama, kesan saya. Nah, selama pembelajaran dengan dosen saya MKI, beliau mengajarkan saya dan mahasiswa lainnya itu secara detail, sehingga kami sebagai mahasiswa cepat dan tangkap mendapatkan materi yang telah disampaikan oleh dosen kami tersebut. Nah, itu kesan yang saya berikan kepada dosen saya tersebut. Yang kedua, di dalam pembelajaran dengan Manajemen Keuangan Internasional oleh dosen saya tersebut, kami tidak diberlakukan untuk ujian UTS dan UAS. Itu digantikan dengan tugas. Nah, itu menambah dan meringankan beban kami terhadap ujian. Tetapi ujian tersebut juga digantikan dengan tugas. Dan mengasihkan nilai dengan Pak Maha sangatlah bagus, karena dia sangat rendah hati dan murah hati. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pesan. Nah, ini pesan saya sebagai mahasiswa yang belajar dengan dosen saya tersebut, Pak Maha. Yang pertama, itu jika Bapak mengasihkan tugas, hendaknya tugas tersebut diperiksa ataupun dikumpulkan, karena kasihan bagi kami mahasiswa yang telah mengerjakan tugas tersebut, lalu tugas tersebut sebagai sia-sia, tidak dikumpulkan atau tidak diperiksa. Nah, kami menginginkan suatu tugas yang telah diberikan lalu kami kerjakan, hendaknya kami mendapatkan suatu apresiasi
berupa pengumpulan atau penilaian dari tugas kami tersebut. Yang kedua, pesannya, suatu pembelajaran yang telah dikembangkan oleh dosen kami, Pak Maha, hendaknya beliau bisa membuat suatu pembelajaran itu menjadi terkesan sehingga kami mahasiswa menjadi nyaman dan tidak tegang selama pembelajaran tersebut. Nah, cukup sekian dari paparan materi dan pesan-kesan saya untuk dosen kami, yaitu Pak Maha, Manajemen Keuangan Internasional. Jika terdapat kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.